Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, di dalam kita berbudidaya, tentu ketersediaan nutrisi ini penting untuk kita lengkapi atau cukupi. Salah satu mikronutrien yang sering ditambahkan oleh teman-teman petani pada saat berbudidaya yakni ketersediaan unsur boron. Teman-teman semuanya, unsur boron ini sangat diperlukan oleh tanaman, khususnya misalnya di proses vegetatif dan proses generatif. Tetapi sebagian dari teman-teman petani itu biasanya khususnya yang petani bawang atau kelapa sawit memberikan boron ini itu pada saat memasuki masa generatif. Padahal kalau mau maksimal fungsi dari boron ini itu diberikannya dari mulai generatif. Kenapa? Karena boron ini banyak fungsinya. Jadi bukan hanya untuk merangsang produksi sel, tetapi banyak fungsi-fungsi yang lain, termasuk juga boron ini bisa menaikkan resapan kalsium pada tanaman. Nah, teman-teman, boron ini itu sangat sedikit yang memproduksi boron di Indonesia. Rata-rata itu diimpor dari Rusia. Jadi boron ini, itu pupuk boron khususnya, itu rata-rata diimpor dari Rusia. Tetapi boron ini biasanya juga dikenal dengan asam borat. Jadi asam borat inilah yang menjadi bahan utama dari nutrisi boron ini. Teman-teman, termasuk juga pada semua bahan organik itu memiliki kandungan boron. Jadi semua bahan organik itu memiliki kandungan boron walaupun persentasenya sangat kecil. Lah, tetapi seiring dengan berjalannya tanaman ini, boron ini juga bisa tercuci. Nah, yang menentukan ketersediaannya boron pada tanah itu termasuk juga pada pH tanah. Kalau pH tanahnya asam, maka kandungan boronnya pasti sangat rendah atau bahkan mungkin minus. Kenapa? Karena tanah asam itu identik dengan aluminium. Sedangkan untuk boron ini sangat kontradiktif dengan kandungan aluminium. Nah, teman-teman, hal lain lagi yang bisa menyebabkan boron ini kandungannya di tanah hilang itu karena adanya pencucian. Misalnya kelembaban terlalu tinggi, ada terjadinya genangan yang berlebih, atau disapu oleh air. Jadi topsoil di atas ini tuh disapu oleh air. Nah, untuk memenuhi kebutuhan boron, tentu teman-teman petani harus menginjeksi. Jadi boron ini tidak hanya dibutuhkan untuk tanaman sawit, tanaman durian, tanaman buah yang lain, tapi semua tanaman itu memerlukan boron. Nah, cuma persentasenya di antara tiap-tiap tanaman ini tentu akan berbeda. Jadi dari tanaman pangan berbeda, hortikultura berbeda, perkebunan juga berbeda. Nah, teman-teman, bagaimana caranya supaya kebutuhan boron ini bisa terpenuhi? Ya tadi, dengan penggunaan pupuk boron. Lalu bagaimana ketika pupuk boron ini tidak ada? Karena tidak banyak beredar pupuk boron ini, bahkan ada yang ilegal. Jadi banyak pupuk boron itu ilegal, dalam arti diselundupkan untuk masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman, untuk mencukupi kebutuhan boron tentu harus banyak-banyak menggunakan penggunaan bahan-bahan organik, baik dari sisa tumbuhan ataupun dari sisa hewan. Nah, termasuk juga teman-teman kalau mau menambahkan boron, ini di garam krosok itu juga ada boronnya. Walaupun persentasenya sangat kecil, tetapi di garam itulah mikronutrien itu tercukupi semuanya. Di situ ada zincnya, di situ ada mangannya, di situ ada boronnya, di situ ada besinya, aluminiumnya, dan segala macam jenis mikronutrien yang lain. Nah, teman-teman, kenapa selalu saya mengulangi untuk menggunakan garam krosok? Karena, teman-teman, daripada Anda membeli pupuk boron yang mahal itu, khususnya petani-petani sawit,
Kalau memberi boron ini kan pasti harganya sangat mahal. Kenapa boron itu Anda tidak ganti dengan garam krosok saja? Nah itu. Kenapa teman-teman di sawit ini oleh para penyuluh-penyuluh itu dikatakan jangan menambahkan garam pada perkebunan sawitnya, ditakutkan nanti kandungan natriumnya itu tinggi. Teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa kebutuhan natrium dan kalium pada perkebunan sawit atau tanaman sawit itu jumlahnya sangat tinggi. Nah, tetapi terkadang pemberian pupuk ini kurang, bukan karena pupuknya tidak ada, tapi karena kos yang dibutuhkan itu tinggi. Nah, untuk memenuhi itu, kita bisa memberikan garam krosok. Teman-teman, praktekkan saja pada tanaman sawitnya atau pada tanaman karetnya, tambahkan, hamburkan garam krosok ini di arealnya. Nah, itu kalau misalnya di datar itu tidak perlu dibuatkan lubang, tapi kalau kebunnya ini agak-agak miring seperti ini, ya cukup berikan lubang, masukkan garamnya. Lalu berapa takarannya? Idealnya untuk tanaman sawit dari mulai 5 tahun sampai dengan 20 tahun, ini pastikan kebutuhannya akan berbeda-beda. Tapi kalau 5 tahun sampai dengan 10 tahun, itu cukup memberikan 500 sampai dengan 1 kilogram per pohon. Jadi kalau misalnya 1 hektar ini, isinya misalnya sawitnya itu 250 pohon, maka kita hanya membutuhkan 250 kilogram. Untuk apa garam ini? Untuk melengkapi unsur-unsur yang sudah mulai berkurang pada tanaman sawit kita. Atau misalnya di karet. Di karet ini kalau kurang nutrisi di dalam tanah, itu pasti kebutuhan kalsium ataupun nutrisi yang lain akan terus tidak terpenuhi. Nah, daripada misalnya kita membeli pupuk yang bermacam-macam dengan harga yang berbeda-beda, kenapa tidak dicukupi dengan garam krosok? Ya, tentu garam krosok ini tidak bisa memenuhi semua unsur karena kandungan NPK-nya kecil. Tapi kalau untuk mikronutriennya itu bisa dicukupi dengan garam krosok. Teman-teman semuanya, kalau misalnya Anda menerapkan ini, nanti kebutuhan borongnya akan terpenuhi, kebutuhan zinknya akan terpenuhi, kebutuhan mangannya akan terpenuhi, kebutuhan Fe-nya akan terpenuhi. Dan yang paling penting lagi, pH-nya itu bisa kembali netral. Ingat teman-teman, ketersediaan boron di tanah itu sangat dipengaruhi oleh boron. Nah, ketersediaan boron di tanah itu terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu faktornya di pH tanah. Tidak ada sawit saat ini yang pH-nya netral. Boleh teman-teman cek. Sangat jarang kita temui perkebunan sawit itu pH-nya di angka 7. Rata-rata itu di 4,5. Nah, kalau sudah 4,5 sampai 5 pH-nya, jangan berharap buahnya tidak trek. Pasti akan trek. Nah, oleh karenanya garam ini bisa mensubstitusi semuanya. Jadi pemakaian pupuknya itu sudah tidak terlalu banyak. Kita berikan garam, taburkan garam per 3 bulan sekali. Agar apa? Agar nutrisi yang sekiranya sudah mulai berkurang pada tanaman sawit atau misalnya tanaman karet itu bisa terpenuhi. Karena yang menjadi getah itu adalah nutrisi, bukan ujuk-ujuk langsung. Enggak. Yang membentuk buah ini adalah nutrisi. Yang membentuk getah karet itu adalah nutrisi. Nah, olehnya begitu kita memberikan garam itu pasti akan tercukupi unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Begitu juga pada tanaman pangan dan hortikultura. Nah, kenapa kita harus membeli macam-macam pupuk kalau misalnya dengan garam saja cukup? Kembali ke pembahasan boron. Teman-teman, jangan memberikan pupuk boron pada masa kemarau, karena itu nanti boronnya bisa tidak terserap dengan baik. Jangan juga memberikan boron bersamaan dengan kalsium. Karena apa? Karena kalsium bisa mengikat kandungan boron itu. Jangan juga memberikan boron pada pH tanah yang asam.
5 ke bawah. Kenapa? Karena boronnya akan terikat oleh aluminium. Artinya apa? Kondisi yang diinginkan pada pemberian boron itu kondisinya lembab, kondisinya pH-nya dari 6 ke 7, dan yang paling penting dia diberikan sesuai dengan takarannya. Karena ada risiko di efek overdosis juga. Nah, overdosis ketika misalnya di bintik-bintik daun itu, di daun tua ada bintik-bintik, nah itu gejala-gejala keracunan boron. Nah itu teman-teman, jadi harap benar-benar kita evaluasi apa kebutuhan tanaman kita. Bila perlu, boron ini jangan diberikan secara secara tunggal. Dia gandengkan dengan nutrisi yang lain. Supaya apa? Supaya apa yang kita harapkan itu bisa terpenuhi. Terutama misalnya di bawang merah, karena yang paling banyak menggunakan boron itu petani kentang, petani bawang merah, dan petani sawit. Nah, ini tiga petani inilah yang paling banyak menggunakan boron. Upayakan tadi ketika memberikan boron ini di mixing dengan NPK misalnya, atau di mixing dengan pupuk organik misalnya, supaya kebutuhan tanaman ini tidak monoton di satu jenis nutrien. Dan yang keduanya, sebelum memberikan pupuk boron, periksa pH tanahnya. pH tanahnya usahakan di angka 6-7. Dan yang ketiga, jangan memberikan boron bersamaan dengan kalsium, karena itu bisa terikat unsur boronnya. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan tambahan pengetahuan agar bisa diaplikasikan di tanamannya dan bisa berhasil secara maksimal panennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.